Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah yang Ghafur, yang senantiasa memberikan kita umur, menerbitkan matahari dari timur, mengkaruniakan kita Indonesia yang subur. Insya Allah rakyatnya semua makmur. Amin amin ya rabbal. Salawat berikan salam tiada lupa kita hadiahkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad putra Abdullah, buah hati Aminah, Muhammad Habibullah kasih Allah. Dialah seorang Rasul yang paling bijak pendapatnya, paling benar fatwanya, paling kasih pada sesamanya, paling sayang pada keluarganya, paling tinggi derajatnya, serta paling khusyuk salatnya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan berpidato dengan judul Anak yang Soleh Calon Pemimpin di Masa yang akan datang. Hadirin wal hadirat, calon penghuni surga yang dinantikan oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Doa beliau diabadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 100 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbi habli minas salihin, yang artinya, Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Dari ayat ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya anak yang soleh adalah buah hati belahan jantung, penerus kisah, penerus sejarah bagi keluarganya. Rasulullah SAW bersabda, Iza mata ibnu Adam inqata amalu illa min talatin, sadaqatun jariyah aw ilmin yantafa'u bihi aw waladun salih yad'ulah. Apabila meninggal anak Adam, maka terputuslah amalnya kecuali 3 macam. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, dan yang ketiga anak yang saleh yang dapat mendoakan kedua orang tuanya. Jadi doa anak soleh tidak ada hijab, tidak ada batas, langsung sampai. Bayangkan ketika kita meninggalkan alam dunia ini, kita meninggalkan anak yang soleh, ketika jenazah kita terbujur kaku, ketika jasad kita hendak dimandikan, anak yang soleh langsung ambil peran. Pak Imam, ini jenazah orang tua saya, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang memandikan jenazah orang tua saya. Karena bertahun-tahun orang tua saya telah memandikan saya ketika saya masih kecil, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang memandikan jenazah orang tua saya. Dan ketika jenazah orang tuanya hendak dikafani, anak yang soleh langsung ambil peran. Pak Imam, ini jenazah orang tua saya, ini bapak saya, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang memakaikan baju kepada jenazah orang tua saya. Karena bertahun-tahun orang tua saya telah memakaikan baju kepada saya ketika saya masih kecil, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang mengkafani jenazah orang tua saya. Bahkan ketika jenazah orang tuanya hendak disolatkan, hendak didoakan, anak yang soleh langsung ambil peran. Pak Imam, ini jenazah orang tua saya, ini bapak saya, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang mendoakan jenazah orang tua saya. Karena mungkin dulu orang tua saya pernah berbuat salah, saya merengek minta ini, minta itu ketika saya masih kecil, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang mendoakan jenazah orang tua saya. Dan bahkan ketika jenazah orang tuanya hendak dikebumikan di liang lahat, anak yang soleh langsung ambil peran. Pak Imam, ini jenazah orang tua saya, ini bapak saya, ini mama saya anak kandungnya, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang menidurkan jenazah orang tua saya di liang lahat. Karena bertahun-tahun orang tua saya telah menidurkan saya, meninabobokan saya ketika saya masih kecil, jadi izinkan untuk yang terakhir kalinya saya yang menidurkan jenazah orang tua saya di liang lahat. Alangkah bangganya orang tua ketika meninggalkan anak yang soleh seperti itu. Ada sebuah kisah di mana nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar. Ada seorang anak yang soleh, ditimbang amal baik buruknya. Akhirnya anak yang soleh itu pun masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi anak yang soleh itu tidak mau masuk ke dalam surganya Allah tanpa kedua orang tuanya. Dicari-cari kedua orang tuanya sampai dapat. Akhirnya ia mendengar jeritan tangisan orang tuanya di neraka. Anak itu pun protes kepada malaikat,
"Ya malaikat, aku tidak mau masuk surga tanpa kedua orang tuaku." Ditanya oleh malaikat, "Emangnya di mana orang tuamu?" "Di neraka malaikat." Malaikat pun lapor kepada Allah, "Ya Allah, ada seorang hambamu, anak yang soleh. Ia tidak ingin masuk ke dalam surgamu ya Allah tanpa kedua orang tuanya." Ditanya oleh Allah, "Emangnya di mana orang tuanya?" "Di neraka ya Allah." "Angkat dia, masukkan ke dalam surgaku," kata Allah. Subhanallah, dengan izin Allah, orang tua anak yang soleh tadi masuk ke dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini dikaruniai oleh Allah anak yang soleh yang dapat membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi hadirin sekalian. Laqad urjal diri saya burun wala bur'al majrah lisani. Jikalau pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Jikalau lidah melukai hati hendak kemana obat dicari. Jalan-jalan ke rumah Bang Masyhur, pulang menyandang balon udara. Betapa hati sangat bersyukur kalau lolos jadi juara. Santri hebat, hebat prestasi, hebat mengaji dan berakhlakul karimah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu